Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada yang meminta kepada saya untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa, dengan bulan Ramadan. Dan di antara perkara-perkara yang harus diketahui oleh orang yang berpuasa adalah apa-apa yang membatalkannya. Nah, sebetulnya pengetahuan tentang perkara yang membatalkan itu bukan hanya terkhusus pada puasa. Jadi orang itu apabila tidak mengetahui perkara-perkara yang membatalkan sholat misalkan, maka akan besar sekali kemungkinan sholatnya itu tidak sah. Dan saya sebagai mantan Wahabois dan sebagai orang yang pernah lama di Muhammadiyah, perkara-perkara seperti itu tidak diperhatikan. Itu tidak diperhatikan secara mendetail. Karena ya literasi yang terbatas, tidak mengikuti imam madhab dan tidak mengikuti dialektika pemikiran selama ratusan tahun ini, bahkan dikatakan 1000 tahun tidak diikuti. Jadi ibadah itu pada akhirnya untuk orang-orang yang tidak bermadhab disebutnya itu apa? Kalau kata orang Sundanya itu lalawora, itu kalau kata bahasa Indonesianya serampangan. Nah, ini apa-apa yang akan dibacakan ini tidak akan diakui ya, masa yang perkara seperti itu membatalkan oleh orang-orang yang tidak bermadhab atau oleh orang-orang yang madhabnya bukan Syafi'i. Nah, ini supaya menjadi wawasan bahwa betapa kita itu sebagai orang yang bermadhab, terkhusus di sini Syafi'iyah, ini sangat berhati-hati di dalam menjaga puasa, menjaga shaum. Saya tidak akan membacakan kitab karena akan lama sekali. Saya mau mengeluarkan poin-poinnya saja. Dan saya mau membaca ini status Facebooknya dari saudara Amru Hamdani. Ini status dibuat tahun 2021 ya, April. Dengan judul "Apakah Puasaku Batal?". Nah, ini sudah saya baca dan ini mewakili apa-apa yang diketahui oleh saya sebagai yang bermadhab Syafi'i tentang perkara-perkara yang membatalkan shaum. Ini kita bisa simak apa saja yang membatalkannya dan akan kita bahas secara singkat saja supaya kita tahu bagaimana kehati-hatian kita orang yang bermadhab di dalam menjaga puasanya. Tidak seperti orang-orang yang tidak bermadhab seperti Muhammadiyah atau Wahabois. Dikatakan di sini yang pertama ya, beberapa poin penting dari kitab Dr. Labib Najib mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya, 1. Merokok dapat membatalkan puasa karena dalam rokok terdapat sesuatu yang yaitu ain yang masuk bersamaan dengan asapnya, yaitu nikotin. Nah, jadi memang ada beberapa pertanyaan ya, apakah merokok itu membatalkan saum atau tidak. Nah, ini sebetulnya nanti kembali kepada masuknya ain kepada jauf. Nah, kemudian apakah di dalam asap rokok itu ada ainnya atau tidak? Nah, kan kemudian orang yang suka merokok itu tahu asap rokok itu ya ada ainnya. Maka itu menghisap rokok itu sama dengan memasukkan ain ke dalam jauf, maka itu membatalkan puasa begitu. Nanti ada cabangannya bagaimana kalau menghirup menghirup asap knalpot begitu. Itu ada cabangannya nanti. Cuman ya ala kulli halin itu tidak masuk ya kalau tidak disengaja itu. Ya itu bisa ditanyakanlah kepada orang yang ahli fikih. Cuman kalau merokok sudah jelas nih hukumnya membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan obat melalui kubul atau dubur membatalkan puasa. Nah, ini bagi perempuan atau laki-laki ya. Setahu saya sih ya ada obat yang dimasukkan lewat anus itu. Nah, itu membatalkan puasa juga. Karena tadi perkaranya itu masuknya ain. Ini harus kepada jauf. Nah, ini harus ditekankan ya. Kemudian yang ketiga, berbekam tidak membatalkan puasa tapi makruh. Nah, itu berbekam. Karena berbekam itu memang bukan memasukkan darah, tapi itu mengeluarkan darah. Donor darah dan cek darah tidak membatalkan puasa, dikiaskan kepada bekam. Nah, itu. Jadi itu tidak memasukkan sesuatu tapi mengeluarkan sesuatu. Yang kelima, menggunakan salep, krim atau pelembab bibir tidak membatalkan puasa walaupun ia diserap oleh pori-pori. Nah, pori-pori itu nanti masuknya bukan jauf ya, karena nanti ada tarifnya di dalam fikih itu jauf itu sebesar apa atau letaknya di mana. Itu kalau pori-pori tidak masuk. Jadi pakai lotion kemudian memakai lip balm begitu ya, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau misalkan nanti ada lip balmnya itu kena sama lidah ke jilat begitu, itu lain lagi masalahnya. Kemudian penggunaan obat tetes telinga membatalkan puasa. Nah, ini
itu masukkan kepada tadi adanya ain yang masuk ke jauh. Ini tidak akan nggak tahu ya, saya selama di MD itu di Muhammadiyah itu nggak pernah bahas-bahas kayak ginian. Ya itu pokoknya udahlah makan, minum begitu ya, itu membatalkan puasa. Yang lain-lainnya Allah nggak usah ribet-ribet begitu, nggak dibahas. Ya, entah sayanya mungkin, entah itu. Tapi kan posisi Muhammadiyah mah nggak ada ya kemarin di dalam asasnya itu tidak ada bermadhab memang. Kemudian meneteskan sesuatu ke dalam mata tidak membatalkan puasa. Nah itu karena mata tidak jauh ya. Mungkin ada yang kecil entahlah. Cuman ini kan termasuk permasalahan di dalam madhab ya. Kalau ke mata itu nggak masuk membatalkan. Tapi kalau ke telinga itu membatalkan. Kemudian yang ke-8 penggunaan jarum suntik. Kesimpulan dari ulama kontemporer dari madhab Syafi'i ada 3 pendapat. Nah ini yang kontemporer ya. Kalau yang dulu-dulu sepertinya batal semua. A. Membatalkan secara mutlak. B. Tidak membatalkan secara mutlak. C. Dirincikan. Jadi ada yang mengatakan itu sudah pokoknya kalau memasukkan jarum suntik berarti memasukkan sesuatu lewat jarum suntik berarti batal mutlakon itu mah. Maksud mutlakon itu tanpa qaid, selama seperti itu dia batal. Ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Mungkin tadi ngambil kiasnya kepada yang masuk pori-pori. Ada yang dirincikan. Ini namanya nanti kiasnya kias syibih nih. Jika mengandung zat-zat bergizi membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan yang disuntikannya itu mengandung zat bergizi, berarti dia lebih dekat kepada makanan yang masuk pada anggota badan. Jika tidak, maka ketika masuk melalui otot tidak membatalkan puasa, dan ketika masuk melalui urat membatalkan puasa. Nah ini syibih juga ya. Itu berkenaan dengan suntik. Dokter Labib lebih merojihkan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Nah ini posisi yang ditukil oleh beliau ini ya, Amru Hamdani. Kemudian nomor 9, menggunakan pasta gigi tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang tertelan. Nah itu nanti hukumnya sama dengan merasakan makanan mungkin ya. Kalau misalkan kita gosok gigi pagi-pagi itu ada rasa yang terasa, tapi selama tidak ada yang masuk ke dalam rongga, nah itu tidak membatalkan. Tapi hati-hati nanti kalau misalkan itu ada tersisa kemudian tertelan, itu batal. Ya, jadi berhenti di satu perkara saja. Apabila yang dibahas di sini adalah menggunakan pasta gigi dalam pengertian gosok giginya, ya sudah berarti pada hal itu saja dia tidak membatalkan. Tapi kalau nanti ada yang tertelan, itu batal ya, karena itu tertelan tidak sengaja tapi karena keteledoran begitu. Kalau di mazhab itu ada beda antara tidak sengaja tanpa keteledoran dan tidak sengaja dengan keteledoran, itu berbeda. Nanti ada kalau tidak salah di sini. Kemudian pingsan seharian dari awal pagi sampai terbenam matahari membatalkan puasa. Jika ia sempat bangun di siang hari walau sebentar maka tidak batal. Nah, jadi pingsan seharian itu dari awal pagi, dari sebelum fajar ya. Jadi orang ini dia sudah niat. Nah, fajar belum terbit tapi dia sudah pingsan. Bangun setelah azan maghrib. Nah itu saumnya tidak ada, batal itu ya. Ini kan kasus apabila ada. Nah apabila di tengah-tengah dia itu sadar, atau misalkan setelah masuk fajar dia pingsan tapi malamnya udah niat begitu ya. Masuk fajar sudah masuk, dia pingsan, kemudian dia itu bangun lagi tatkala buka, itu sah. Jadi harus ada titik sadar kalau itu pingsan ya. Kalau tidur beda lagi. Kalau tidur mah ini udah niat nih, nanti jam 4 misalkan tidur karena azan 4:30 nih, azan subuh, terbit fajar 4:30, jam 4 dia tidur, bangun ba'da maghrib. Nah kalau tidur mah sah, kalau pingsan tidak begitu. Itu berbeda. Ada tidur seharian itu tidak membatalkan puasa. Pingsan seharian itu membatalkan puasa. Gila, nah ini beda lagi, gila membatalkan puasa walaupun sebentar. Jadi ada tingkatan-tingkatannya nanti ya, ada pingsan, ada tidur, ada gila. Itu beda tingkatan. Kemudian menghirup aroma benda tertentu tidak membatalkan puasa. Nah itu menghirup aroma ya. Jelas. Ke-13, orang yang memulai puasanya dalam keadaan junub. Misalnya malam hari ia berhadas besar, contoh jima, kemudian tertidur dan belum sempat untuk mandi besar, puasanya tetap sah. Ya, jadi kalau misalkan terlambat untuk mandi junub,
itu puasanya tetap sah, tidak mempengaruhi kepada puasa. Kemudian mencicipi makanan, tentunya jangan sampai tertelan, tidak membatalkan puasa, tapi makruh jika tanpa hajat. Adapun jika ada hajat, misalnya ingin mengetahui kadar garam atau rasa makanan, maka tidak makruh. Nah itu, jadi mencicipi itu hanya sekedar di lidah saja. Mungkin tadi sama tuh sama pasta gigi di situ. Ya, kalaupun lama begitu ya, asal nggak ada yang masuk. Ya kalau bisa begitu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya batal. Kalau ada yang sampai ada yang masuk batal. Kemudian 15, mencopot gigi tidak membatalkan puasa selama darah atau hal-hal lain tidak ikut tertelan bersama air liur. Nah, ini yang susahnya memang. Kalau cuma berhenti di kalau hanya berhenti dicabut saja tidak, tapi eksesnya nanti itu bisa membatalkan. Ke-16, muntah yang tak disengaja, misalnya karena sakit, tidak membatalkan puasa selama sisa muntah yang di mulut tidak ikut tertelan bersama air liur. Jadi diharuskan bagi orang yang muntah untuk segera berkumur-kumur dan membersihkan sisa muntahnya di mulut. Jadi muntah yang tidak disengaja, muntahnya doang itu tidak membatalkan. Nanti lawazimnya bisa jadi ikut perkara-perkara yang membatalkan. Tapi hanya di situ saja tidak. 17, menelan air liur tidak membatalkan puasa dengan syarat air liurnya sendiri tidak tercampur dengan sesuatu seperti darah atau sisa makanan masih di dalam mulut. Yakni jika air liur tersebut sudah keluar dari mulut, yaitu bibir luar, kemudian dimasukkan kembali dan ditelan, maka batal. Nah makanya yang air liur kalau misalkan ada nempel-nempel ya di bibir itu jangan dijilat kembali, dijilat kembali masuk batal sudah, karena itu sudah di luar. Kalau masih di dalam tidak. Nah itu ya tanyain sama orang-orang yang tidak bermadhab itu paling lah yang kayak gitu aja dibahas gitu. Itu bid'ah, tidak ada pembahasannya, tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Padahal ini kan pembahasan para ulama ya. Kemudian keluar mani dengan onani membatalkan puasa. Sebelumnya ya 19 dulu nih. Sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi jika tertelan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Nah itu. Ya, jadi yang di gigi itu. Nah, makanya nih kalau misalkan sahur itu jangan mepet ya. 15 menit sebelum adzan atau 20 menit sebelum adzan itu harus sudah ke kamar mandi, gosok gigi, buang air besar kalau biasa begitu ya, karena buang air besar siang hari di bulan puasa itu problemnya banyak tuh ya. Kalau tidak bisa kira-kiranya hati-hati di dalam istinjanya itu bisa jadi batal, ataupun tidak bisa mengeluarkannya dengan hati-hati itu bisa jadi batal tuh. Buang air besar di siang hari ya, di siang hari bulan Ramadan atau dalam keadaan puasa itu bisa membatalkan ya. Nantilah pembahasannya itu atau baca sendiri atau tanyakan sendiri kepada orang-orang yang faqih, yang hati-hati, yang berfikih, yang bermadhab. Nah itu kalau makanan yang di sela-sela gigi itu kan kalau dia itu pas adzan itu yang di sela-sela masih ada, kemudian ditelan itu, ini batal puasanya. Jadi dikorek-korek kemudian ditelan itu batal puasanya ya. Jadi belum juga masuk zuhur udah batal puasanya, karena sebelum datang fajar, sebelum datang subuh dia tidak membersihkan giginya begitu. Jadi harus dibersihkan. Yang ke-20, keluar mani dengan onani membatalkan puasa, entah pakai lapis atau tidak, dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya. Nah ini nggak kayak Wahab Boys ya, nggak entah juga sih, karena sih kemarin gitu ya di flyer itu. Jadi kalau keluar air mani jelas itu kalau dengan sengaja ya, bukan dengan mimpi, itu membatalkan puasa. Kemudian 21, keluar mani dengan hanya melihat dan menghayal akan membatalkan puasa jika sebelumnya ia tahu bahwa menurut kebiasaannya dengan melihat dan menghayal akan membuat maninya keluar. Tapi jika kebiasaannya tidak seperti itu, kemudian maninya keluar dengan hanya melihat dan menghayal, maka tidak membatalkan. Nah ini termasuk salah satu permasalahan fikih ya, keluar mani tanpa disentuh. Jadi ini mata kaupan bahasanya, kalau tiap ingat aja keluar mani. Nah seperti itu gimana? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Yaitu penjelasannya, kalau dia tahu dengan mengingat saja dia keluar air mani, dan dengan sengaja dia itu mengingat sesuatu maka keluar air mani, maka batal puasanya. Kalau enggak ya enggak. Keluar air mani dengan mimpi basah tidak membatalkan puasa. Kemudian melakukan swab dan PCR di siang Ramadan membatalkan puasa, wallahu a'lam. Nah ini kitabnya disebutkan di bawah ya. Nah itulah kesimpulannya ya. Ini sebetulnya banyak yang membatalkan puasa, itu banyak. Saya itu
menganjurkan kepada teman-teman semua ini di dalam ibadah itu supaya bermadhab, karena madhab ini adalah jaminan keajegan di dalam berpikir. Jadi tidak ada hawa nafsu yang bermain, karena kita hanya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh para ulama hasil berpikir mereka. Nah kalau misalkan biasanya kalau tidak bermadhab itu nanti di dalam kecondongan hati kepada ilmu itu banyak kecondongannya. Jadi kita tidak tahu sebetulnya kita ini sedang mengikuti ilmu atau sedang mengikuti hawa nafsu. Jadi bermadhablah ya. Saya tidak harus madhab Syafi'i, tidak, bisa madhab yang lain. Cuman kalau di Indonesia ini memang yang paling mudah belajar ya madhab Syafi'i ini. Insya Allah dengan bermadhab akan kelihatan bahwa ibadah itu tidak tidak seserampangan yang dikatakan oleh orang yang tidak bermadhab. Mereka itu orang-orang yang serampangan, nggak punya ilmu, nggak punya usul, nggak punya ilmu, nggak punya fikih, ngomong seenaknya. Jadilah orang-orang kayak Wahabi atau warga Muhammadiyah yang mutaakhirin ini. Begitu, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.